Halo, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar Maple pada materi matriks ya. Jadi, yang pertama yang kalian lakukan adalah buka worksheet. Setelah itu, kalian coba untuk memasukkan beberapa input pada materi matriks. Nah, untuk membuat bentuk matriks itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan mengetikkan manual seperti ini. D.2 sama dengan tutup kurung, kurung siku. Nah, seperti ini. Jangan lupa, ini tidak ada spasi sama sekali. Kemudian, enter. Ya. Lalu, karena ini secara manual, jadi kita akan mengetikkan matriks D, maka akan muncul bentuk matriks. Nah, fungsi yang seperti ini, D.2 sama dengan itu, untuk memudahkan kita menggunakan dalam perhitungan-perhitungan matriks. Pada materi matriks kan ada matriks determinan, ada matriks penjumlahan, ada matriks perkalian, dan operasi matriks lainnya. Kalau seperti ini, matriks D. Nah, ini kan muncul bentuk matriksnya. Kemudian ketika kita ketik det D, dia akan muncul seperti ini. Nah, berarti untuk determinan D itu tidak bisa langsung menggunakan input seperti ini. Jadi nanti ada di penjelasan berikutnya tentang beberapa input awalan yang harus dipanggil untuk mendapatkan hasil. Nah, contoh yang kedua yaitu bisa juga menggunakan seperti ini. C.2 sama dengan, lalu akan muncul matriksnya seperti ini. Untuk perkalian, ya, kita harus memberikan input eForm ya, lalu dalam kurung C dan bintang D. Enter, maka otomatis hasilnya akan muncul. Untuk 2 kali dari fungsi matriks juga seperti itu. Jadi fungsi input eForm itu untuk menghasilkan operasi dalam matriks. Jadi tidak bisa langsung dipanggil inputnya C dan bintang D. Seperti itu nanti nggak akalan bisa muncul. Jadi harus diketik dulu eForm C dan bintang D. Ini adalah beberapa contoh operasi matriks, ya, 2 kali 2. Nah, seperti ini juga. Untuk mengerjakan inverse, itu dia juga tidak bisa langsung. Harus ada input lain untuk mengerjakan determinan dan inverse. Kalau hanya untuk operasi matriks, bisa langsung menggunakan eForm dan harus diawali dengan eForm. Untuk berikutnya, untuk F.2 sama dengan, kalian bisa menggunakan matriks seperti ini, row 3 kali 3, kemudian insert matriks. Muncul dan kalian bisa mengetikkan angka-angka matriksnya. Bisa juga langsung ya, F ditambah G, G ditambah H. Jadi untuk fungsi yang seperti ini itu untuk memudahkan pengguna untuk melakukan operasi. Kalau perkalian pakai titik ya. Maaf, bintang maksudnya. Dan seterusnya. Nah, untuk transpose bisa menggunakan input ini. H pangkat persen T besar ya. Oke, sekarang
saya akan menjelaskan tentang input matriks yang berikutnya. Nah, untuk mengerjakan determinan, kalian harus mengetikkan dulu input with lin ALG. Maksudnya ini untuk memanggil beberapa operasi atau submateri yang ada di matriks, ya. Jadi seperti ini. Ada Gram-Schmidt, kemudian ada adjoint, ada juga eigenvektor, dan lain-lain. Jadi kalau mau mengerjakan materi-materi yang ada di aljabar linier, ya, kalian harus memanggil dulu with lin ALG. Jadi selanjutnya kalian bisa mengetikkan matriksnya, baru bisa mencari det determinannya. Jadi diketikkan det P. Selain untuk determinan, bisa juga untuk inverse. Nah, begini. Kalau kalian langsung, misalkan tidak mengetikkan with lin ALG, langsung inverse, terkadang bisa. Terkadang juga tidak bisa. Jadi kalau misalkan kalian mengalami error, kalian ketikkan dulu inputnya lagi with lin ALG. Jadi tidak akan terjadi error dan akan muncul hasilnya. Nah, kalau ini kan inputnya vektor ya. Nah, karena dia sudah dipanggil dengan with lin ALG, jadi ini di bawahnya itu bisa untuk dikerjakan. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh untuk vektor. Nah, penulisan vektor bisa juga dengan matriks ya, atau bisa juga dengan seperti ini. Array 1 sampai 4 itu maksudnya mendatar. 1 sampai 4 itu kolomnya 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia vektornya berbentuk vektor, berarti kan dia ke bawah. Kalau vektornya itu 1 kali 3, berarti 1 titik-titik 3, kemudian dimasukkan angka-angkanya. Nah, enter, maka akan muncul seperti ini. Bisa juga pakai vektor row 1, 2, 3, maka hasilnya seperti ini. Bisa juga dengan input with lin ALG titik 2, V titik 2 sama dengan memanggil fungsi seperti ini. Jadi banyak cara ya untuk menuliskan vektor di matriks. Bukan menuliskan sih, untuk mengetikkan. Nah, jadi di vektor kan juga ada beberapa penjumlah operasi maksudnya. Ada perkalian, ada dot product, ada cross product. Jadi kalau mau mencari tinggal masukkan input V bintang W, pasti langsung enter, kemudian akan muncul hasilnya. Cross product juga seperti itu, perkalian juga seperti itu. Nah, untuk mencari normal dari vektor V, ya, kita harus memasukkan fungsi input F terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Dan ini contoh-contoh yang lain. Nah, terkadang dia nanti di tengah-tengah ini error. Ini saya hapus karena error. Jadi lagi kalian harus mengetikkan with linear algebra agar bisa dikerjakan pada input-input berikutnya, pada soal-soal berikutnya. Ini kan matriks bukan matriks ya, vektornya berbeda kan dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk mencari vektor angle, tinggal diketik vektor angle. Untuk mencari jumlah hasil dari
vektor angle-nya atau sudut vektornya itu pakai eval. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh lain. Kalau cuman hanya perkalian dalam vektor, ya, dot product, kalau S titik T, dia akan muncul hasilnya. Tapi kalau kalian ketikkan input dot prod seperti ini, dia tidak akan bisa muncul. Bagaimana dia biar bisa muncul? Lagi harus diketikkan with lin ALG. Nah, baru dia muncul. Sama kan hasilnya? Kemudian kalian bisa mencari operasi yang lain, cross product, penjumlahan, pengurangan, normal, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya. Ya. Jadi ini dicoba sebagai latihan. Oke. Silakan dicoba. Ini materinya vektor dan matriks ya sekalian. Jika ada yang bingung atau error, bisa komen di kolom komentar atau bisa WA saya langsung. Oke? Terima kasih. Selamat belajar matriks dan vektor dengan Maple. Sampai jumpa lagi. Bye.